Hello, Tukun. It's me, Mita, but just call me Dek. So, di video ini saya akan menjelaskan pengawasan kualitas atau mutu, yang merupakan salah satu bab dari manajemen operasional. Tapi sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Nika Dek Mita Dewi, nomor induk mahasiswa 1915744038, kelas 3 CMBI nomor absen 6. Kita langsung saja ke materi pengawasan mutu atau kualitas. Dimulai dari pengertian. Kita cari tahu terlebih dahulu apa itu pengertian kualitas atau mutu. Jadi, menurut Wikipedia, mutu atau kualitas adalah tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Dalam konteks perusahaan, yang dimaksud mutu atau kualitas adalah faktor-faktor yang terdapat dalam suatu barang yang menyebabkan barang tersebut sesuai dengan tujuan untuk apa barang itu dimaksudkan atau dibutuhkan. Jadi, bisa kita dapatkan, pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu dari barang yang diproduksi dan juga produktivitas di seluruh aktivitas perusahaan. Maka dari itu, pengawasan mutu dibutuhkan untuk menjaga agar produk yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi mutu. Ada 3 faktor, yaitu fungsi produk, harga produk, dan wujud luar. Kita mulai dari fungsi produk. Tingkat suatu mutu barang tergantung pada seberapa besar tingkat pemenuhan fungsi kepuasan penggunaan barang yang dapat tercapai. Misalkan kita berikan contoh kahve atau kopi, misalkan Starbucks dan juga Nescafe yang merupakan kopi instan. Mana dari kedua barang produk tersebut yang lebih bermutu itu tergantung pada pilihan konsumen itu sendiri. Mereka ingin yang langsung jadi atau ingin yang instan. Itu tergantung pada konsumen seperti apa menilai mutu dari kopi tersebut. Selanjutnya ada harga barang atau harga produk. Mutu yang baik biasanya diikuti dengan harga yang tinggi, tetapi tidak selalu demikian. Nah, kita ambil contoh kopi tadi. Jika misalkan orang lebih suka Starbucks, berarti harganya lebih besar atau lebih tinggi. Sedangkan jika orang lebih suka kopi instan atau Nescafe, itu harganya pasti lebih murah. Itu tergantung pada selera masing-masing. Yang ketiga, ada wujud luar. Wujud luar ini berupa bentuk, warna, dan pembungkus. Ini seperti kemasan dari produk itu sendiri. Misalkan kita cari contoh kopi seperti tadi, Starbucks dan juga Nescafe. Starbucks tentunya menggunakan cup yang bisa dituliskan nama, sedangkan Nescafe lebih praktis dengan bungkus seperti itu. Nah, mutu perlu ditingkatkan atau juga dipertahankan. Tentunya membutuhkan biaya. Oleh karena itu, pengusaha harus melihat biaya-biaya yang dikeluarkan dan hasil serta keuntungan yang diharapkan. Biaya-biaya mutu dikelompokkan ke dalam: pertama, biaya pencegahan, yang kedua ada biaya penaksiran, dan yang ketiga ada biaya kegagalan. Kita mulai bahas dari biaya pencegahan atau prevention, yaitu biaya-biaya yang diperlukan dalam melakukan usaha untuk mencapai mutu tertentu agar jangan sampai terjadi barang-barang atau produk yang cacat. Kedua, ada biaya penaksiran atau appraisal. Adalah biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penilaian atas mutu dari barang-barang yang dihasilkan. Yang ketiga, ada biaya kegagalan atau failure. Biaya kegagalan dibagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Internal yang timbul karena faktor-faktor dalam perusahaan, yang eksternal timbul karena faktor-faktor di luar perusahaan. Kita juga bisa menghitung biaya-biaya pengawasan mutu. Menurut Gito Sudarmono, dalam melaksanakan kegiatan pengawasan mutu akan menimbulkan biaya-biaya yang terdiri atas jaminan kerusakan produk optimum, biaya pengawasan mutu, biaya jaminan mutu, dan total biaya atas mutu. Kita lihat contoh kasus. Nah, bagaimana kita mengetahui
angka-angka tersebut, ini dia rumusnya. Yang pertama, jumlah kerusakan produk optimum, yaitu dicari dengan akar kuadrat R kali O dibagi C. Yang kedua, ada biaya pengawasan mutu atau QCC, yang dicari dengan cara R dikali O dibagi Q. Yang ketiga, ada biaya jaminan mutu atau QAC yang didapat dengan cara C dikali Q. Selanjutnya yang terakhir ada total biaya atas mutu atau TQC yang dicari dengan cara penambahan total biaya pengawasan mutu dan total biaya jaminan mutu. Selanjutnya, kenapa sih kita harus ribet-ribet mencari biaya pengawasan mutu dan lain sebagainya? Apa tujuan pengawasan mutu itu sendiri? Yang pertama ada agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang telah ditetapkan. Yang kedua, mengusahakan agar biaya mutu dapat menjadi sekecil mungkin. Yang ketiga, untuk mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan menggunakan mutu produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. Yang keempat, mengusahakan agar biaya produksi serendah mungkin. Jadi kita mengusahakan untuk mengeluarkan uang yang sedikit untuk mutu yang tinggi, seperti itu. Oke, sekian materi pengawasan mutu atau kualitas. Terima kasih karena sudah menonton video ini, dan jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas atau ingin diluruskan, dipersilahkan untuk menghubungi saya di Instagram Demita17 atau Twitter itsme_ta17, atau kalian juga bisa langsung komen di kolom komentar. Terima kasih.